Ya, menjelang dilaksanakannya Kongres PDI, ada saja ini kemudian informasi ataupun juga isu-isu yang beredar yang masih ada kaitannya dengan nama Jokowi. Lalu benarkah akan ada cawe-cawe Jokowi jelang Kongres PDI ini pemirsa? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Mas Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Mas Andi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan juga sehat Mas Andi. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Mas Seno Bagaskoro, juru bicara dari PDIP. Mas Seno, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik-baik saya. Oke, baik. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada Mas Tri Andika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Saya mau ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, ini jelang Kongres PDI ada saja nih Mas informasinya, termasuk katanya Pak Jokowi masih ada cawe-cawe nih nanti jelang Kongres PDI. Bagaimana PDI melihat ataupun merespon hal ini, Mas Seno? Ya, kami rasa kan ini bukan berita atau info atau rumor baru ya berkaitan dengan partai politik dan dinamikanya di negeri ini. Artinya pada saat suatu partai atau aktor-aktor politik di satu partai politik mengambil resiko untuk kemudian menjadi kritis bicara kebenaran, itu kita sudah sadar betul di PDI Perjuangan bahwa pasti akan ada resiko konsekuensi yang kita hadapi. Dan bau-bau dari suatu suasana ingin mengawut-awut partai itu kan juga sudah cukup panjang. Kalau kita tarik ke beberapa bulan yang lalu, sejak September misalnya, ada upaya memanipulasi 5 orang kader kami oleh oknum pengacara dari partai politik lain. Dan kemudian meminta kader-kader ini untuk menggugat SK DPP ke PT UN. Dan setelah kami konfirmasi ternyata kader yang diomong kader kami ini ternyata sama sekali tidak tahu menahu isinya itu tanda tangan itu apa. Itu kami sudah laporkan ke pihak penegak hukum terkait dengan kasus itu. Lalu tak lama setelah itu misalnya ada pemasangan spanduk-spanduk di Jakarta, di jalan-jalan protokol yang nuansa dan bunyinya sama dengan narasi provokasi yang beredar di spanduk yang dipasang baru-baru ini di Bogor. Lalu di medsos betapa banyak kita melihat setiap hari membanjiri akun-akun tentang bagaimana narasi tenggelamkan banteng, kalahkan banteng, dan tumbangkan banteng itu terjadi selama 1 tahun belakangan. Lalu di momentum yang tidak jauh berselang, pada saat momentum politik penting mendekati pilkada, petinggi partai kami, pimpinan partai kami itu dilakukan panggilan demi panggilan hukum di kasus-kasus yang sudah sangat lama, tiba-tiba momentumnya mendekati pilkada dipanggil-panggil lagi. Nah, dalam konteks itu makanya hari ini kami semua siaga satu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan akan ada berbagai macam provokasi, berbagai macam tantangan yang dikirimkan ke kami melalui berbagai metode. Dan buat kami ini adalah konsekuensi pada saat bicara kebenaran. Oleh karena itu kami siaga satu. Dan terkait dengan pemasangan spanduk yang beredar di Bogor belakangan hari ini di Ring 2 Jakarta, kami sudah melakukan pelaporan hukum kepada aparat penegak hukum karena tidak baik untuk demokrasi cara-cara seperti ini. Hari ini PDI Perjuangan, besok bisa jadi partai lain, siapapun partainya, pada saat berlawanan kepentingan dengan pihak-pihak yang berambisi dan punya instrumen kekuasaan, maka apa yang terjadi pada PDI Perjuangan hari ini bisa menimpa siapa saja itu yang kami lawan dan kami suarakan. Mas Seno, kalau melihat levelnya sudah siaga 1, akankah ini kemudian naik menjadi waspada ketika dinamikanya, informasinya, isunya santer terdengar, tidak hanya apakah ini dilihat efek dari bicara kebenaran, tapi justru ini ada efek juga kah dari kemarin pemecatan terhadap Jokowi maupun juga anak dan juga menantunya, Mas Seno? Ya sangat mungkin ya, artinya kita tidak hidup di ruang hampa politik. Ada aksi-reaksi yang terjadi di dalam dinamika politik kita, dan sangat mungkin di antara 27 kader yang baru saja menerima sanksi organisasi berupa pemecatan itu, kemudian melakukan langkah-langkah upaya perlawanan. Langkah-langkah yang berusaha mengadu domba kami, berusaha memecah belah kami, berusaha mengawut-awut upaya konsolidasi internal kami. Itu sangat-sangat mungkin. Tetapi tentu saja kami tidak mau mengambil suatu langkah reaktif tanpa suatu bukti. Dan itu kenapa kami menempuh jalur hukum. Kami ingin agar aparat penegak hukum bisa profesional dalam menjalankan tugasnya, bisa menjaga nama baik dan marwah penegakan hukum. Meskipun tentu saja berbagai pesimisme dilontarkan di publik. Tapi kami ingin agar kemudian siapapun yang berupaya untuk mengganggu internal konsolidasi partai, ini mendapatkan suatu pelajaran sejarah.
bahwa pada saat PDI Perjuangan itu ditekan, diintervensi, diganggu, maka yang terjadi adalah suatu arus balik kekuatan rakyat yang semakin menyatu dengan partai, yang kemudian menjadi suatu peristiwa penting pada saat Orde Baru dulu. Bagaimana PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang pernah mengalami peristiwa sejarah seperti Kuda Tuli, di mana itu kemudian menjadi arus balik perlawanan rakyat. Jadi jangan coba-coba dengan demokrasi, jangan coba-coba dengan kedaulatan partai manapun, dan hari ini PDI Perjuangan berjuang untuk melawan itu, Mbak. Jangan coba-coba dengan demokrasi, Mas Andi. Tapi kita pengen tahu sebenarnya saat ini kondisi kebatinan dari Pak Jokowi ini seperti apa sih merespon adanya pemecatan dari PDI begitu? Kalau kita lihat ya, apa reaksi di media massa, media elektronik, biasa-biasa aja, happy-happy saja buat beliau. Oke. Ya. Kalau saya sayangkan ya kenapa baru kemarin gitu loh, dikeluar surat pemecatan itu. Coba dilakukannya itu, ya katakanlah sebelum pilkada, ketika beliau masih menjawab. Kita bisa melihat reaksinya seperti apa gitu. Kalau dengan adanya pemecatan itu setelah beliau menjabat, tidak terbukti kok bahwa dia itu gelisah atau apapun kok. Dia bilang ya biasa-biasa saja untuk itu. Kalau orang Jawa ya kita lihat aja nanti seperti apa kan gitu. Apakah beliau itu akan membentuk partai gitu kan atau bergabung dengan partai-partai besar. Yang jelas beliau itu apa yang dikatakan tadi saya tidak setuju dengan Mas Eno tadi itu bahwa itu ada. Mana poin yang tidak setuju? Tadi ada saya agak kurang sedikit terdengar tapi kalau saya tangkap itu ada apa ya ada pengaruhnya gitu. Ya ada pengaruhnya. Saya rasa kemungkinan kalau ada pengaruhnya itu ya karena ada pendukung-pendukung beliau yang masih ada di PDIP, pendukung-pendukung setia beliau, yang mungkin kecewa, ya kecewa bahwasanya Pak Jokowi ini harus dikeluarkan ya dari PDIP, ya kita bisa melihat lah bagaimana peran Pak Jokowi ini dengan PDIP itu sendiri. PDIP ini hat-trick loh 3 kali loh, ya 2014, 2019, 2024. Ya kan? Cukup confident memberikan sangat pengaruh kepada PDI. Kalau menurut saya untuk buat PDIP Pak Jokowi itu punya pengaruh, jangan dinafikan itu gitu loh, ya kan? Biar bagaimanapun itu pengaruh juga cukup besar, kita harus hormati itu juga gitu loh. Tapi saya sangat menyayangkan adanya spanduk-spanduk itu, ya. Apakah ini ingin mengadu domba gitu loh, ya? Itu tidak fairness dan tidak sehat untuk demokrasi kita gitu. Ya kalau saya yakin bahwa pendukung-pendukung Jokowi itu ya tetap istiqomah lah. Ya, tetap juga mendukung beliau. Apakah beliau ini nanti akan mendirikan partai atau bergabung partai, ya kita tunggu saja untuk itu juga yang menjadi pertanyaan soalnya Mas Andi. Kira-kira apa sih yang tengah disiapkan oleh Pak Jokowi? Apakah ingin membentuk partai perseorangan seperti yang sempat disampaikan atau akan bergabung dengan partai yang lain? Karena kayaknya partai-partai yang lain ini sudah membuka diri, tapi Pak Jokowi yang belum menentukan pilihan. Gimana Mas Andi? Ya, ini kan ada 2 kemungkinan gitu ya. Kalau dia kan masih menghitung nih, ya untung ruginya kalau mendirikan partai sendiri atau bergabung dengan partai besar. Ya pastikan juga mungkin ada partai-partai besar itu yang berharap, ada juga yang relaktan kan. Ada resistensi juga di situ ya. Tapi yang jelas kalau dia mendirikan partai sendiri, apa nih untungnya gitu kan. Yang jelas kalau dengan nama beliau ya pasti kan ada yang magnetnya besar. Ya. Akan diuji nanti pada saat 2029. Permasalahan kalau 2029 itu bisa masuk, wah itu luar biasa pencapaiannya. Artinya dia membuktikan loh bahwa Pak Jokowi itu bisa, ya kan, membawa sebuah partai itu masuk ke parlemen dengan perjuangan. Kecenderungannya ke yang mana nih Mas Andi? Kalau tadi kata Mas Andi Pak Jokowi happy-happy saja lah, tidak gelisah, biasa-biasa saja. Tapi nanti dijawabnya ya Mas Andi ya. Usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda.